Baik, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang kegiatan-kegiatan atau perilaku yang ada dalam sebuah organisasi. Memang kalau kita bicara tentang organisasi, banyak sekali hal-hal yang menarik sangat perlu kita pelajari, apalagi nanti dalam studi akuntansi itu ada namanya perilaku akuntansi. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ketika nanti menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan, ada namanya perilaku akuntansi. Apa perilaku akuntansi? Jadi ini adalah di mana perilaku ini yang ini ya, kegiatan-kegiatan para pekerja ini dalam menerapkan istilahnya kegiatan akuntansi seperti ini yang paling mudah adalah hal-hal pencatatan suatu kegiatan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi untuk perilaku akuntansi ini memang dari ini sangat penting ya. Jadi kalau ada akuntan ya, jadi namanya disebut dengan akuntansi keperilakuan ya. Jadi akuntansi keperilakuan ini adalah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji tentang antara hubungan perilaku manusia. Jadi ketika teman-teman bekerja dalam perusahaan dengan sistem akuntansi serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Ya itu ya. Jadi ketika nanti teman-teman bekerja lulus tahun depan dan bekerja, ini akan menemui, karena bidang teman-teman yang adalah akuntansi, akan bagaimana menerapkan perilaku akuntansi keperilakuan. Nah, gitu ya. Jadi memang perilaku organisasi ini memang kita memang bagaimana kita mencoba akuntansi keperilakuan ini dalam dunia kerja nanti, karena kita akan berhubungan dengan banyak orang, banyak karakter ya, di mana dalam karakter ini juga melibatkan emosi dan sebagainya gitu ya teman-teman, paham ya. Ini sangat penting sekali ya, karena ini ada dimensi keperilakuan, tingkah laku manusia sendiri dan organisasi. Nah, ini kadang-kadang kalau nanti teman-teman bekerja akan berhadapan di sini ya, antara manusia dan akuntansi. Kadang-kadang yang jadi permasalahan ketika kita bekerja itu, orang mencatat pekerjaannya itu sangat sulit sekali ya. Misalkan hal-hal yang kecil nanti saja gitu ya. Kegiatan-kegiatan ini akan menunjukkan perilaku ya, perilaku manusia dalam organisasi dalam menerapkan perilaku akuntansi itu ya. Perilaku akuntansi apa ya, paling gampang yaitu mencatat semua transaksi yang ada. Ini hal-hal kecil ya teman-teman ya, kelihatannya hal sepele, tapi ini berimpak besar pada sebuah organisasi. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau meneliti tentang akuntansi keperilakuan atau perilaku akuntansi, boleh, nanti itu bisa. Memang ada beberapa studi yang ini ya, studi yang khusus meneliti atau mendalami akuntansi keperilakuan. Jadi bagaimana menerapkan akuntansi dalam sebuah organisasi. Makanya penggunaan sistem informasi akuntansi atau SIA ini dalam rangka memaksa organisasi menerapkan akuntansi dalam kegiatan berorganisasi ini. Kondisi-kondisi kesulitan ini memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pada pagi hari ini kita akan diskusi terkait dengan lingkungan dan budaya organisasi. Ini kaitannya ke sana ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lahir, setiap teman-teman yang dalam kelas ini kan tentunya dibesarkan dalam lingkungannya berbeda-beda. Ya, kita lahir tidak tahu kita lahir dari rahim ibu siapa, kemudian lahir di mana ya kita tidak tahu. Tapi ini adalah rahasia Allah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah mensyukuri
gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini memang kita dituntut untuk bagaimana kita beradaptasi. Sama ketika nanti teman-teman setelah lulus tahun depan ya, tahun depan nanti teman-teman lulus mau kerja di mana kan juga nanti ada apa istilahnya, kita nggak tahu setelah lulus saya kerja di mana Pak, saya nggak tahu. Jadi inilah bahwa kita akan berhadapan namanya dengan rahasia yang terkait dengan rezeki ini. Bentar, ini kalau tidak kelihatan ya PPT-nya ini ya. Coba saya lihat dengan PPT aja. Nah, jadi memang ya teman-teman, kita memang sama Allah ini diminta untuk bisa beradaptasi ya. Kan ini ada namanya lingkungan dan budaya organisasi ya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Lingkungan dan budaya organisasi. Sebentar saya coba. Ya. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan lingkungan dan budaya organisasi ini sangat berkaitan erat ya. Karena dalam organisasi ini organisasi kan berada dalam sebuah lingkungan. Misalkan nanti Mbak Nanda bekerja di perusahaan A, di PT A, ya kan berarti dalam sebuah lingkungan. Nah, perusahaan A ini, PT A ini misalkan Mbak, ini perusahaan asing, berarti lingkungannya adalah lingkungan asing ya, perusahaan asing. Nah, di sinilah bahwa dikatakan bahwa organisasi berada dalam sebuah lingkungan. Nah, di lingkungan ini ya seperti saya tadi sampaikan bahwa lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat sebuah organisasi. Jadi sama dengan faktor terpenting dalam perkembangan kita ini sangat, makanya kita diminta untuk apa ya, kalau dalam pendidikan kita itu kan diminta kita itu kalau dalam ini kan apa ya, kita diminta berkumpul dengan orang yang soleh ya. Jadi kalau agar kita hidup kita damai dan istilahnya kita ada hal-hal yang positif bagi diri kita, kita diminta berkumpul dengan lingkungan atau dalam bahasa agama itu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Lingkungan ya. Karena lingkungan yang baik akan mendukung, menjadikan orangnya baik. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi yang ketiga bahwa kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Jadi dua-duanya bisa saling merubah. Kegiatan operasional organisasi akan merubah lingkungan atau lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Contohnya apa? Kegiatan organisasi merubah lingkungan. Ya sekarang ini ada namanya kawasan industri ya. Ya ini ya. Kawasan-kawasan industri yang ada ini, pengalaman saya ketika bekerja di perusahaan kawasan industri itu tidak mau kegiatan perusahaan-perusahaan ini merubah lingkungan ya. Nah ini ya, merubah lingkungan apa? Karena semua ini ya. Jadi yang dulu terutama budaya-budaya lokal dan sebagainya akan terpinggir. Contoh kebetulan saya di kawasan industri Batam dan Bintan itu ya, itu dulunya adalah istilahnya ya penduduknya itu berapa orang ya yang asli sana ya, disulap menjadi kawasan industri Pulau Batam, harus menyediakan lokasi pabrik, dormitori itu ada penginapan. Nah, otomatis bagaimana ya, tentunya warga-warga lokal sana ya bergeser. Jadi kalau
teman-teman nanti suatu saat ke Batam, ya asli lokalnya sudah nggak ada. Itu. Sebaliknya, ini lingkungan akan mendorong perubahan organisasi. Biasanya kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing ya. Lah, perusahaan-perusahaan yang asing ini biasanya akan merubah perilakunya. Harus mau tidak mau, ya, mau tidak mau memang harus beradaptasi dengan organisasi. Seperti itu. Ya, ini yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Itu. Jadi lingkungan dapat merubah organisasi, sebelah juga organisasi juga akan bisa merubah sebuah lingkungan. Itu ya. Mungkin ada tanyakan, silakan. Ya, kalau ada tanyakan, silakan. Oke, baik, saya lanjutkan bahwa ini merupakan diagramnya seperti ini ya. Jadi ini ada lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi ini ada, kalau kita lihat, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu apa? Ya, lingkungan yang terkait dengan mikro. Nah, ya itu ya. Ya. Yang eksternalnya lingkungan yang terkait dengan langsung secara makro. Nah, mikro dan makro. Nah, lingkungan di sini adalah kalau kita bicara dengan lingkungan organisasi, tentunya secara internal yaitu ya ownernya ya, pemilik organisasi itu sendiri, kemudian tim manajemen, kemudian para anggota, para pekerja, lingkungan fisik yang ada di organisasi. Jadi lingkungan itu ya, jadi namanya internal ya lingkungan dalam organisasi itu sendiri. Ya ini. Jadi kalau pemilihnya orang pribumi dengan non pribumi tentunya kan beda ya. Terus bagaimana tim manajemennya dan seterusnya. Berikutnya ini ada lingkungan eksternal. Nah, tentunya yang lingkungan eksternal ini ya pemasok atau supplier ya, customer atau pelanggan, kompetitor, partner strategis ya ini ya. Partner strategis itu apa? Ya ini biasanya adalah konsultan ya. Konsultan ya ini termasuk masuk ke sana. Regulator, nah, ini yang pembuat kebijakan ya, pemerintah, masyarakat umum, ini adalah lingkungan eksternal yang ada dalam sebuah organisasi. Itu jadi lingkungannya di sini. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja di perusahaan ya ini yang akan dihadapi seperti ini. Dan antara internal dan eksternal itu memang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi internal bisa mempengaruhi eksternal, eksternal bisa mempengaruhi internal. Contohnya apa? Lingkungan internal bisa mempengaruhi eksternal ya, kayak ya yang tadi saya sampaikan kayak apa? Di kawasan-kawasan industri. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi lingkungan organisasi internal ini akan mempengaruhi eksternal. Jadi kalau teman-teman tahu perusahaan yang rumahnya Kediri ada nggak kira-kira? Di Kediri. Kira-kira. Kalau teman-teman lihat di Kediri, itu kan gudang garam ya teman-teman ya, menguasai ya. Ya di Kabupaten Kediri itu, nah, dia APBD Kota Kabupaten Kediri ini hampir 70% dari pajak gudang garam, ya kan? Berapa ribu karyawan juga bekerja di gudang garam. Otomatis lingkungan yang ada di gudang garam inilah akan merubah lingkungan eksternal sekitarnya itu, ya kan? Makanya kalau kita lihat sekarang gudang garam mau membuat apa itu ya? Lapangan lapangan kapal terbang ya Mas Hakim ya. Nah otomatis mau nggak mau ya pemerintah yang menyetujui ya. Nah itu ya. Ini yang jadi ya. Jadi ini bisa salingan ya. Jadi gudang garam kalau teman-teman lihat itu ya, wah itu luar biasa itu pengaruhnya, apalagi dia termasuk salah satu orang terkaya di dunia ya. Ya inilah
bahwa lingkungan internal. Sebaliknya, kalau lingkungan eksternal mempengaruhi internal, itu perusahaan-perusahaan kecil ya. Perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Contoh aja di Unmu ya, di Unmu itu keberadaan Unmu juga akan mempengaruhi lingkungan eksternal. Apa? Contohnya banyak kos-kosan, ya kan gitu ya. Ya, ini akan berpengaruh ya. Pola kehidupan masyarakat yang dulu kemudian banyak mahasiswa yang taraf pendidikannya lebih bagus, nah ini lebih ini seperti ini. Oke. Baik, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, silakan. Berikutnya terkait ya, nanti bisa teman-teman ini kami lingkungan internal organisasi itu. Kalau ada yang tanyakan silakan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini terkait dengan lingkungan eksternal ya. Itu PDF-nya kelihatan nggak Mas Hakim? Nggak kelihatan ya? Nggak bisa buka ya? Terlihat Pak. Bentar, saya akan cek. Oke. Ini kalau di penjelasan di PDF yang sudah saya kirim ke teman-teman, ya ini ada ini ya. Jadi sudah ada penjelasan terkait dengan lingkungan internal di organisasi. Mungkin kalau ada yang tanyakan silakan, nanti kita diskusi aja. Jadi kalau kita bicara terkait dengan lingkungan eksternal mikro, nah ini kan mungkin teman-teman akan bertanya, lingkungan eksternal mikro itu apa? Nah ini kalau mikro dalam lingkungan eksternal itu adalah meliputi kompetitor, ya, kompetitor, customer, kemudian labor supply. Nah, labor supply itu apa? Ini labor supply ini ya penyupir tenaga kerja atau perusahaan outsourcing. Nah ini sekarang ini kan sudah banyak sekali perusahaan outsourcing ya, makanya disebut dengan labor supply. Jadi penyupir tenaga kerja, penyupir tenaga kerja. Nah memang dalam undang-undang untuk penyupir tenaga kerja ini hanya diperbolehkan ini ya sifatnya ini ya, tenaga kerja yang bersifat untuk keamanan. Nah itu ya, keamanan itu boleh sebenarnya. Untuk cleaning service, nah, itu boleh. Nah tapi dalam perjalanannya ini sudah ada perubahan paradigma ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan ini bahkan ini di perusahaan-perusahaan yang di Surabaya yang saya lihat ini bukan itu ya. Jadi di Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 2013 itu yang diperbolehkan hanya perusahaan-perusahaan tertentu ya seperti cleaning service, jasa keamanan, jasa pengiriman itu boleh. Tapi kenyataannya di beberapa perusahaan itu memakai operator mesin, tenaga akuntansi itu ini ya memakai tenaga outsourcing ya. Sebenarnya nggak boleh itu ya. Tapi mau nggak mau gimana lagi ya. Ini yang jadi kendala saat ini. Nah, itu. Jadi yang jadi kendala saat ini ya. Jadi labor supply ini sekarang sudah merambah kemana saja. Makanya sering terjadi demo itu karena gini ya. Salah ini ya. Gitu ya. Jadi kalau tempat saya bekerja dulu yang kita perbolehkan hanya keamanan sama ini aja, sama cleaning service, yang lainnya tidak. Ya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Oke. Baik, ini yang ini ada. Bagaimana tanggapan ini kita bicara terhadap ini biasanya adalah ini yang sering terjadi adalah tanggapan manajer ini terhadap lingkungan
eksternal ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang biasanya perusahaan-perusahaan ekspatriat ya, perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan asing ini biasanya usaha ini akan mempengaruhi extern mikro ya, itu ya, eksternal mikro, karena perusahaan-perusahaan yang besar ini terutama bukan hanya perusahaan asing ya, perusahaan-perusahaan ini akan mempengaruhi lingkungan eksternal mikro. Contohnya ketika yang biasanya ini ya di perusahaan-perusahaan yang besar di kawasan-kawasan industri pasti mau tidak mau akan mempengaruhi ya. Yang kedua ini adalah terkait dengan peramalan lingkungan eksternal makro. Jadi kalau usaha itu akan mempengaruhi lingkungan secara mikro, eksternal mikro, tapi ini untuk kebutuhan forecasting, peramalan ini akan berpengaruh secara makro. Karena apa? Bicara terkait dengan jangka panjang. Ini apa jangka panjang? Kok bisa jangka panjang, Pak? Ya karena terkait dengan kebutuhan bahan baku gitu ya, teman-teman ya. Bahan baku, kemudian terkait dengan customer. Nah ini, kalau dulu customernya cuma kecil, wilayah sekitarnya taruhlah Surabaya, kemudian karena ekspansi akan berkembang ke seluruh Indonesia, diekspansi lagi berkembang sampai ke mancanegara ini. Nah ini ya. Jadi kalau contoh aja ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin lagi viral terkait dengan McD ya, McD yang bekerja sama dengan BTS ini kan sama dengan ini ya. Jadi akan mempengaruhi lingkungan secara makro. Nah itu ya. Jadi penggunaan endorse dalam sistem penjualan ini akan untuk apa tujuannya? Untuk mempengaruhi lingkungan eksternal secara makro. Ini penggunaan. Jadi Pak, kenapa sih orang harus endorse dalam berjualan? Ya supaya ini mempengaruhi secara skala besar. Jadi kalau teman-teman nanti BTS ini bukan hanya Indonesia ya teman-teman ya, mungkin kalau di Amerika, di Singapura, kalau di Singapura sama Malaysia mungkin rilisnya tanggal 22 Juni ya Mbak Nanda ya, betul ya, untuk ini McD itu, McD dengan McD itu. Nah itu McD itu ya tanggal 22 itu rilisnya di Malaysia. Jadi kalau yang kemarin belum dapat ini bisa ke McD membeli produknya yang ada logonya BTS ya, bisa ke Singapura atau ke Malaysia tanggal 22 itu. Nah, yang ketiga ini untuk perancangan organisasi dan lingkungan. Ini ada hal-hal yang mungkin nanti teman-teman menjadi seorang manajer yang perlu diperhatikan ini ya, 3 hal seperti ini. Makanya kalau mau tidak mau ya ketika teman-teman nanti bekerja akan didorong untuk mengikuti alur ini ya. Misalkan nanti Mbak Nanda nanti bekerja di PTA itu, mau nggak mau akan dipengaruhi secara mikro. ini akan dipengaruhi apa? Yang paling gampang adalah jam kerjanya. Jam kerja jam 7 sampai jam 4 misalkan. Kemudian harus pakai seragam ini gitu ya. Kemudian harus menyelesaikan ada SOP yang harus dijalankan. Nah ini adalah paling nggak lingkungan usaha ini akan mempengaruhi lingkungan secara mikro seperti itu. Jadi akan mempengaruhi budaya kerja karyawannya ya. Mulai jam kerjanya ya, kalau yang dulu biasanya bangunnya siang-siang karena sudah bekerja akhirnya bisa bangun pagi gitu ya. Yang dulunya tidak pernah masak akhirnya masak untuk bekal kerja dan seterusnya. Ini berpengaruh secara mikro ya. Oke. Ada yang ditanyakan, silakan.
Ya, baik. Terasa ada, kalau ada tanyakan silakan. Ya ini. Jadi ini ada lingkungan internasional dan kegiatan bisnis ya. Nah, ini ada lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Nah, ini kalau kita lihat saat ini bahwa kita mau tidak mau kan juga harus ini ya, mengikuti perkembangan dunia secara meluas. Jadi ini ya kita ya. Karena apa? Ada dua hal, yaitu memang kita akan mengalami ada peluang dan ada ancaman. Peluangnya apa? Penetrasi pasar, ya kan? Jadi kita pasarnya itu bisa luas, bukan hanya di Surabaya, bukan hanya Jawa Timur, tapi ya bisa sampai ke luar negeri, ya kan ini. Kemudian juga kita untuk membeli bahan baku misalkan ya ini bukan hanya Indonesia tapi bisa membeli di luar negeri. Ini peluangnya ya. Akses keuangan. Nah, akses keuangan itu apa Pak? Contohnya ya kalau misalkan nanti teman-teman bekerja perusahaannya itu sudah masuk ke listing bursa efek, otomatis kan bursa dari negara lain kan bisa membeli, ya kan? Membeli sahamnya ini. Jadi banyak sekali peluangnya. Nah, tapi memang kalau penetrasi secara internasional ini ada ancamannya. Apa ancamannya? Tentunya ancamannya ini ada pesaing secara internasional, ya kan? Pesaing. Jadi kalau nanti perusahaannya apa ya? Contohnya adalah perusahaan sabun gitu aja lah. Misalkan masuk ke Malaysia itu kan pesaingnya kan ada di sana, bukan hanya kita. Pasar-pasar di Malaysia itu dikuasai gini ya teman-teman ya. Pasar-pasar di Malaysia itu banyak dikuasai oleh Bangladesh ya. Bangladesh itu murah-murah bahan bakunya. Jadi perusahaan-perusahaan garment ini sekarang Malaysia, Singapura itu banyak ambil dari Bangladesh ya. Makanya sekarang di Indonesia sendiri itu upahnya itu mahal ya. Di ASEAN itu termasuk mahal ya. Nah, itu ya. Sehingga makanya untuk beberapa perusahaan ini pindah ke Vietnam, pindah ke Bangladesh, nah, ke Myanmar ya. Kalau sekarang apa yang demo itu kemarin Myanmar ya, yang rusuh gitu ya, Myanmar itu murah-murah tenaga kerjanya, itu ya. Jadi kita masih termasuk mahal. Jadi ini juga sisi lain dari tantangan dari kita ya. Jadi di tahun 2021 ini memang kita negara Indonesia ini mengalami namanya kelebihan jumlah tenaga kerja produktif. Ya, bayangkan ini terjadi sampai kapan? Terjadi sampai tahun 2036. 21 sampai 36 Indonesia mengalami kelebihan jumlah tenaga kerja, sehingga persaingannya pun ya persaingan pencari kerja di Indonesia ini semakin ketat. Bayangkan aja ketika COVID sekarang ini ya, COVID ini kan mulai tahun 2020 Maret, at least Maret ya, September ini sudah banyak, September 2020 banyak perusahaan yang tutup. Karena apa? Ya memang banyak perusahaan tutup sehingga banyak PHK. Ini bayangkan aja. Nah, pada tahun ini, tahun 2021, perusahaan-perusahaan sudah beradaptasi dengan sistem kerja WFH, ya. Kemudian sudah beradaptasi dengan pekerja yang minimal. Yang dulu pekerjanya 100, ya sekarang sudah dikurangi hampir 50%. Artinya apa? Ini mulai perusahaan-perusahaan sudah mulai beradaptasi. Sehingga apa? Ya otomatis lowongan kerja ini juga akan ya terbatas juga, ya kan? Selain sudah tutup, yang sisi lain perusahaan sudah beradaptasi dengan minimal tenaga kerja dan sisi lain hambatan kita adalah jumlah tenaga kerja yang melimpah.
tantangannya bukan hanya untuk ini ya pemerintah ya, tapi untuk Anda semua. Karena apa? Anda semua ketika tahun depan ini sudah masuk setelah lulus sudah masuk kompetisi pencari kerja, gitu ya. Kompetisi pencari kerja. Ini yang jadi catatan. Nah, sehingga makanya saya harapkan cepat lulus, ya. Jadi teman-teman ini orang-orang di luar negeri ini kan juga terutama di Cina ya. Cina sendiri kan banyak membuka pasar ya di Indonesia ya. Membuka pasar di Indonesia otomatis banyak. Kenapa kok untuk suplai tenaga kerjanya bagaimana? Ya suplai tenaga kerjanya juga cari orang Cina. Caranya bagaimana? Ya caranya ini orang-orang Cina ini kan banyak sekolah-sekolah kelas internasional ya. Kelas-kelas internasional. Lah orang-orang Cina itu masuk ke kelas-kelas internasional, ya, masuk kelas internasional. Setelah lulus dia tidak kembali ke Indonesia ke negaranya, tapi bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punyanya orang Cina. Nah ini yang jadi masalah ya. Jadi jangankan ini ya. Jadi di UAD ya, jadi Universitas Ahmad Dahlan Jogja itu waktu kita rapat ya Pak Hakim ya di tahun 2019 itu kan Pak Rai mengatakan di UAD itu kan juga ada kelas internasional yang masuk orang Cina dari 20 orang Cina. Dia nggak mau balik ke Cina, sudah bisa bahasa Indonesia ya kerja aja di Indonesia. Nyaman Pak. Gitu ya. Nah ini bahaya ini ya. Bagaimana lagi ya. Jadi ini kemarin di UAD itu banyak kalau teman-teman mau kuliah bisnis di UAD melanjutkan ke UAD itu banyak orang Cina di sana itu. Ya apa ya kuliah, kalau sudah lulus ya kerja di perusahaan-perusahaan Cina ya ini ya. Inilah bahwa ada transnasional ya kan. Kalau sekarang ini pesaing Anda dari internasional itu dari ya paling ini ya orang-orang Cina ini yang paling agresif gitu ya. Yang penting kerja dulu. Dia tidak berpikir gajinya, gitu ya. Mendapatkan pekerjaan itu bagi orang Cina itu sudah suatu keberuntungan. Lah masalah gaji belakangan. Lah nanti kalau sudah dia masuk lah baru dia ini. Ya, jadi yang pertama adalah pesaing secara internasional, kemudian ada terkait dengan regulasi yang berbeda. Jadi mungkin kalau nanti ekspor ke Malaysia atau ke Singapura tentunya ada regulasi ya. Kemudian juga ada mata uang yang berbeda. Makanya ini gini teman-teman, nanti kalau teman-teman ini menjadi seorang accounting, pasti teman-teman ini ada pertanyaan ya. Pak, mata uang kita kok nggak bisa turun-turun ya? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ketika Krismon sampai sekarang kan mata uang kita kan istilahnya kan waktu Krismon ini sampai pernah mencapai 20.000 per dolar ya. Waktu Krismon dulu itu. Ya, kita pernah mencapai pada titik itu 20.000 per dolar. Nah, sampai sekarang pada detik ini kita masih kisaran antara 13.000 sampai 15.000. Mungkin teman-teman yang di akuntansi mungkin akan bertanya, kira-kira apakah bisa uang ini diturunkan? Apakah pemerintah bisa menurunkan? Sebenarnya bisa. Kondisi politik kita di Indonesia ini kan sudah relatif stabil ya. Untuk menurunkan istilahnya mata uang itu bisa, tapi akan berimbas ya. Berimbas terhadap apa? Ya tentunya akan berimbas terhadap aset itu ya. Dengan aset-aset. Nah, ini misalkan nanti dari perusahaannya Mbak Nurul Aini ini akan kirim barang ke Amerika ya. Misalkan kalau satu kontainer ini ada 10 US dollar. 10 US dollar ketika dicatatkan di perusahaannya mungkin pakai rate 14.510 misalkan. Tiba-tiba nanti ini turun rate-nya. Apa yang terjadi? Mengalami kerugian.
turun dari 14.500 menjadi 14.300, turun 200 rupiah. Padahal waktu kirim rate-nya 15.450. Ketika mau bayar, nah, rate-nya jatuh. Makanya pemerintah tidak berani menurunkan terlalu gratis. Turun 200 atau 100 saja turunnya besar ya. Apalagi kalau turunnya sampai misalkan sampai 1.000, 2.000, tentunya ini juga akan berdampak. Makanya ada wacana dari pemerintah ini penyederhanaan angka. Jadi misalkan 1.000 itu 1, sehingga yang mau di strategi oleh pemerintah adalah penyederhanaan. Jadi kalau 14.000 ya 14.000 ya 14 gitu. Ini pernah dilakukan di Jepang ya. Jepang itu pernah melakukan saat ini yang berlaku di Jepang seperti itu. Makanya rate-nya yen dengan rupiah ini kan hampir sama ya, karena pernah mengalami serupa ya. Itu ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini yang perlu nanti juga Anda akan menganalisa keuangan seperti itu. Jadi nanti ketika sama menganalisa di suatu di perusahaan Anda bekerja nanti akan menemui itu raba rate atau kerugian rate. Nah itu makanya ketika dulu kita membayar membayar supplier dari luar negeri itu biasanya kita cari rate yang rendah baru kita bayar. Karena apa? Kalau kita cari rate yang tinggi ya kita akan mengalami kerugian. Nah ini adalah nanti pekerjaan Anda ya yang di bidang akuntansi. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, ini ada beberapa. Mungkin dari Pak Kim ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, Pak. Ya, baik. Ini kalau tidak ada yang tanyakan, bisa lanjutkan terkait dengan ini ya berikutnya. Ya, ini yang sekarang kita hadapi adalah lingkungan eksternal makro ya. Nah ini. Jadi untuk saat ini kita akan menghadapi namanya lingkungan organisasi itu secara makro adalah terkait dengan ekonomi, politik, teknologi, sosial, budaya, dan dimensi internasional. Ya seperti ekonomi tadi paling gampang adalah terkait dengan rate mata uang ya, perubahan kurs tadi ini kan terkait dengan ekonomi, kemudian terkait dengan politik. Ini juga misalkan kalau politik ini ya misalkan lagi ada perang ya, itu juga ada masalah juga ya politik. Kemudian terkait dengan perubahan teknologi ya ini juga sosial budaya dan itu terkait ya. Jadi berbagai faktor yang dengan ini ekonomi yang berbasis dengan bisnis internasional tentunya ini ya ada namanya kontrol perdagangan internasional ya. Nah, kontrol perdagangan nasional itu apa? Ya tentunya ada tarif dan ada kuota. Makanya ketika masuk itu ada biaya masuk ya. Nah ini biaya masuk. Kemudian juga ada kuota, bukan hanya haji ya, yang ada kuota ya. Untuk barang-barang tertentu memang akan ada namanya pembatasan. Ya. Yang kedua untuk bisnis internasional ini akan meliputi komunitas ekonomi internasional. Nah ini juga penting sekali komunitas. Kenapa? Ya ini kan juga ada kalau teman-teman dengar ada namanya Uni Eropa yang membuat mata uang kalau Eropa itu euro, nah itu
Euro. Jadi Uni Eropa, WTO, NAFTA dan sebagainya. Ini adalah komunitas-komunitas ekonomi internasional. Jadi komunitas-komunitas ini ya biasanya untuk melindungi anggotanya ya. Itu. Tapi ya kalau di Inggris merasa nggak nyaman ikut Uni Eropa kan akhirnya akhirnya keluar Inggris itu ya. Nah, ya yang perbedaan budaya antar negara yaitu disebut dengan biasanya adalah cross cultural management ya. Cross cultural management ini akan sangat ini akan mempengaruhi perbedaan bagaimana manajemen misalkan Korea dengan Indonesia, Jepang ya, itu ya. Nah ini kan tentunya mereka negara-negara besar itu kan memiliki etos kerja yang tinggi ya. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang Singapura aja ya, atau Malaysia aja, cara jalannya itu cepat sekali ya. Ini kan menunjukkan apa? Seolah-olah dia itu mengejar waktu, gitu. Katanya seperti itu saya. Ini adalah itu ya. Kemudian simbol itu kan cara berjalan dan bahasa ini juga ya. Ini. Baik, ini akan terkait dengan budaya organisasi. Nah, ini adalah budaya organisasi, ini adalah merupakan norma yang dianut ya dan dijalankan sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Jadi biasanya budaya organisasi kalau dari Amerika dia akan membawa budaya kerja Amerika, Jepang juga akan membawa budaya kerja ala Jepang dan seterusnya. Cina juga seperti itu. Orang Indonesia lah kadang-kadang ketika kita itu sudah nyaman menjadi orang Indonesia bekerja di perusahaan asing, ini ada namanya shock culture. Kita istilahnya kaget. Nah, kaget ada perubahan budaya. Ini sangat ya. Perubahan budaya ini biasanya sangat sering terjadi ketika nanti teman-teman tahun depan lulus dan bekerja di perusahaan asing lah, taruhlah seperti itu. Nah ini pasti akan mengalami shock culture. Jadi seperti ini harus gini. Karena bekerjanya sudah dihitung, targetnya sudah dihitung. Jadi misalkan mengerjakan ini harus selesai hari ini jam sekian, itu sudah ada waktu-waktu. Itu biasanya seperti itu ya. Ya. Dan biasanya memang seperti ini, memang budaya organisasi inilah yang karena terbentuk dalam sebuah lingkungan. Nah, ini budaya organisasi akan merupakan suatu bentuk apa yang dirasakan. Jadi misalkan lingkungannya orang Korea dimasukkan, ya memang akan begitu. Ketika sama ya, ketika teman-teman nanti membuat organisasi atau perusahaan ke negara lain, nah, itu juga akan seperti itu. Ya, jadi yang nanti ketika ditanya oleh ini, jadi budaya organisasi merupakan apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, dan yang kita jalani. Ini ada dua hal ya. Ini baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ini ada terakhir kita akan bahas terkait dengan faktor penentu budaya organisasi. Nah, faktor penentu dari budaya organisasi yang pertama adalah pengalaman organisasi itu sendiri ya. Jadi pengalaman organisasi itu merupakan faktor menentukan di mana terciptanya sebuah budaya tertentu. Ya, itu. Jadi yang menentukannya adalah pengalaman organisasi. Yang kedua adalah pengalaman organisasi juga ini ya. Bukan hanya keberhasilan, juga sebagai kegagalan.
Ya, jadi bukan ya, pengalamannya ini juga akan bisa menjadi menciptakan sebuah budaya. Dari budaya ini akan membentuk sebuah keberhasilan atau membentuk sebuah kegagalan. Nah, ini pengalaman. Jadi ini faktor. Jadi faktor pengalaman sangat penting sekali. Makanya pentingnya knowledge management. Apa knowledge management? Knowledge management ini adalah merekod semua kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh sebuah organisasi. Oh, dulu pernah melakukan seperti ini, mengalami kegagalan. Oh, pernah melakukan keputusan ini, mengalami keberhasilan. Nah, ini penting. Dan yang kedua ini adalah terkait dengan ini norma tadi ya, prinsip, norma, keyakinan. Nah, ini juga akan menjadi sebuah penentu budaya organisasi. Jadi sama nanti kalau ketika teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan, misalkan ini banyak orang Indonesianya atau orang asingnya, nah ini juga akan memiliki bagaimana prinsip normanya itu kan juga ini ya. Makanya ada beberapa perusahaan ini karena yang punya itu orang Cina misalkan, dia tidak mau memberikan tempat sholat. Nah, makanya ada beberapa sekarang karena ini saya mendirikan perusahaan di Indonesia misalkan, lah mungkin orang-orang ini menyediakan tempat untuk sholat dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali mal-mal ya, mal-mal yang sudah memiliki musola atau masjid ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi salah satunya bagaimana dia memasukkan nilai-nilai agar bisa mengakomodasi suatu kegiatan belanjanya masyarakat. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat mal-mal di masjid, di mal-mal kan semakin megah ya, karena ya itu tadi untuk mengakomodasi, karena yang ternyata yang belanja itu banyak orang-orang muslim gitu. Kalau ini nggak diakomodasi, banyak yang pergi gitu ya. Waktunya sholat pulang dari musola gitu, kan. Tapi ya kan sekarang nggak, sholat dulu di situ, karena makanya sholatnya di mal-mal sekarang kan dibuat senyaman mungkin ya. Nah gitu ya. Nah itu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau Mas Hakim ada yang mau ditambahkan? Tambah sedikit, Prof. Oke ya. Nambah sedikit bahwa sebetulnya organisasi itu penting ketika budayanya itu memiliki budaya yang kurang-kurang baik, Prof. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mahasiswa setelah ini lulus kemudian bekerja, nah itu kan nanti bisa melihat kira-kira bagaimana nanti budayanya. Sekiranya budayanya itu baik, ya bisa diikuti, bisa dirangkul, bisa bisa bersama enak bareng-bareng. Tapi ketika budayanya itu tidak baik, ya kita harus tahu posisi kira-kira apakah bisa merubah atau malah justru kita yang harus defense ataupun bertahan. Karena biasanya kalau budaya yang kurang baik akan sangat memengaruhi kita sendiri, psikologi kita akan terpengaruh juga. Kebun teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi untuk ini ya teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mungkin kita akan bertemu saat ini ya, UAS ya, tanggal berapa? 29 ya UAS. Jadi ini ya saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nanda dan teman-teman sekalian. Ya. Iya, Pak. Sama-sama.